Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membagikan the best teknik scalping menggunakan satu indikator ya. Tapi sebelumnya, bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang, oke? So, jadi kemarin kita menganalisa di GMT ya. Di konten saya sebelumnya mengatakan bahwa kalau dia benar-benar break di market GMT di sini, kalau dia benar-benar break dan retest kembali, kita akan coba masuk short. Dan alhamdulillah di sini sangat indah sekali ya, profit dengan sangat indah. Ini dia, break dan retest kembali dan kita mencoba entry short ya. Nice shoot everybody everyone, I like that. Tapi di sini kita akan mencoba scalping menggunakan satu indikator, memanfaatkannya dengan maksimal. Tapi tentunya yang harus kita perhatikan melihat dulu ke mana arah tren. Ketika terkonfirmasi tren kemana, baru kita akan lihat indikatornya. Oke, kita langsung saja memasukkan indikator andalan saya ya, yaitu stokastik everybody everyone. Stokastik ya. Jadi stokastik settingannya standar saja ya. Oke, sebentar dulu ya guys ya. Nah, cara penggunaannya sangat simpel dulu. Kita lihat dulu struktur marketnya ketika dia membentuk, misalkan di sini terkonfirmasi atau terlihat seperti lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, bahwa di sini sedang bearish. Karena di sini kita akan melakukan scalping, kita cek indikator ketika dia berada di area overbought, kita akan melakukan entry short ya. Tapi saran saya akan melakukan entry short ketika menyentuh di area supply ini. Itu kita bisa menggunakan Fibonacci juga. Tapi indikasi ketika sudah menyentuh di area overbought ini indikasinya untuk melakukan entry short. Oke, tapi kalau menurut saya di sini belum ada momen yang bagus, karena kalau kita entry short pun bisa jadi dia mengejar resisten yang ini ya, atau area supply yang ini ya. Jadi saya akan menunggu dulu untuk di BTC ya. Indikasi pertama dia sudah menyentuh di area overbought ini. Kita akan menunggu dia menyentuh di supply, lalu ada candle bearish yang bagus. Itu adalah konfirmasi yang bagus untuk masuk short di dalam sebuah market. Oke, kita cek market yang lain. Nah, ini kemarin yang market GMT ya, ketika dia break, retest kembali. Contoh penggunaan dari stokastik ini ya. Stokastik. Contoh dari penggunaan stokastik ini, kita bisa memperhatikan ketika dia retest kembali atau retest sedikit, tapi sudah menyentuh di area overbought ya. Dan di sini saya memutuskan entry short dan alhamdulillah running dengan keindahan ya. Jadi ketika melihat struktur market atau sudah melihat bahwa di sini akan terjadi bearish trend, kita bisa melihat untuk overbought-nya saja. Ketika dia menyentuh di area overbought, itu baru indikasi untuk melakukan entry short. Kita harus menunggu candle konfirmasi, bisa engulfing candle, bisa shooting star. Intinya tunggu candle bearish yang bagus untuk masuk short ya. Jadi tunggu dia berada di area overbought. Ketika dia terkoreksi menyentuh di area overbought, baru kita melakukan entry sell. Dan alhamdulillah pagi ini running dengan indah ya, running dengan sangat wow sekali. Dan sekarang kembali menyentuh di area overbought nih. Tunggu candle bearish yang bagus atau candle konfirmasi yang bagus untuk masuk di dalam marketnya. Oke, kita cek market yang lain di sini. Ada Ogen USDT ya. Kita cek ini time frame 4 jam. Di sebelah kiri di sini ada area supply atau ada resisten juga ya. Kita cek langsung kembali ke time frame 15 menit. Apakah ada pola-pola chart pattern atau struktur marketnya seperti apa? Terlihat. Oke, saya melihat di sini seperti bullish flag ya. Wow, mungkin agak sedikit terlambat. Kita akan menunggu dia benar-benar break dengan bagus dan retest ya. Ini sudah indikasinya. Kita akan mencoba entry long di OGN ya. Kita coba masukkan stokastik di sini. Berarti kita akan melihat stokastik berada di area oversold ya. Kita akan masuk ketika berada di area oversold. Kita akan menunggu stokastiknya berada di area oversold, dan sekarang masih belum ya. Kalau saran saya belum mau masuk ke dalam marketnya. Tunggu dia benar-benar break dulu, benar-benar break, dan ada retest, baru kita masuk ke dalam marketnya. Oke. Jadi just wait and see. Dan ketika dia terkoreksi ya, jangan asal langsung masuk, karena di sini pun ada resisten, di sini ada resisten. Tunggu dia benar-benar break dan retest kembali. Oke, dan kita bisa memperhatikan dari stokastiknya nanti ketika dia koreksi
Kita tunggu dia berada di area oversold baru kita masuk long ya. Just wait and see untuk OGN. Ini sudah dapat satu market untuk kita entry. Just wait and see. Tunggu dia benar-benar break, retest kembali, lalu stokastik berada di area oversold ya. Atau di jenuh jualnya, oke? Karena di sini terkonfirmasi seperti bullish flag. Bullish flag indikasinya akan terjadi kelanjutan tren. Jadi just wait and see everyone. Oke, kita cek si lead di sini. Kita langsung balik ke time frame 15 menit, oke. Kita cek di time frame 15 menitnya. Saya belum melihat struktur market yang bagus dari lead ya. Jadi kita skip saja untuk lead. Oke, kita cek untuk Doge. Doge terjadi pump yang sangat deras pagi ini ya. Sangat kencang sekali. Kita akan coba entry di Doge jika ada momen-momen bagus. Jadi ada beberapa tipe trader, ada yang memanfaatkan support resisten untuk melakukan entry. Ada juga yang menggunakan ketika dia break support atau break resisten, menunggu retest baru dia melakukan entry. Kita akan mencoba entry. Apakah teman-teman tipe trader yang mana? Apakah tipe menunggu dia break retest kembali, atau menunggu menyentuh di resisten langsung entry? Mana sih yang lebih bagus? Kita akan menunggu di Doge USDT ya. Kita pantengin saja ini seharian apakah ada celah untuk masuk ke dalam marketnya, oke? Nah, ini untuk di Matic juga tadi saya sudah bagikan ke grup di sini. Untuk Matic kita akan scalping juga di Matic ya. Di Matic, oke, alright, terkonfirmasi sangat indah, terlihat sangat indah struktur market yang bagus sekali. Ada lower high, lower low. Nah, kita akan menunggu dia membentuk yang namanya lower high. Di sini memang sudah menyentuh di supply atau di resistennya juga ya. Di sini sudah menyentuh tapi belum ada candle bearish yang bagus untuk masuk short. Saran saya lebih baik menunggu dulu candle bearish yang bagus atau candle engulfing, candle shooting star baru kita masuk ke dalam marketnya. Jadi just wait and see untuk Matic USDT karena di sini kita melihat struktur market yang bagus. Di sini membreak support, mencoba retest kembali. Kita akan menunggu dia benar-benar retest dengan indah lalu ada candle konfirmasi. Oke, ini untuk di Matic USDT. Kita sudah punya beberapa market untuk kita entry hari ini. Ada Matic dan ada Matic dan apa tadi? Oh, baru Matic kah? Ada Matic dan OGN. Matic dan OGN ini menjadi dipantau saja dulu ya. Kita pantau dulu untuk OGN dan Matic. Tadi di Forex saya sudah melakukan entry di GBP NZD. Tapi di sini masih ada gocekan-gocekan yang sangat tidak ramah lingkungan ya. Naik lagi ya. Tidak apa-apa. Saran saya untuk teman-teman sebelum terjun ke dunia trading, alangkah baiknya belajar manajemen risknya. Jadi ketika melakukan entry kita tahu, oh ketika saya menyentuh stop loss, saya lossnya segini. Jadi intinya belajar manajemen risk dulu, mau dia forex ataupun di future. Oke, itu saran saya. Untuk menggunakan indikator silahkan gunakan indikator yang bisa membantu analisa kita. Itu ketika indikator menyentuh area entry, tunggu candle konfirmasi baru melakukan entry. Oke, di USD CAD tapi sangat terlambat sekali ya. Sangat terlambat sekali di USD CAD. Mungkin segitu aja video hari ini ya. Jadi penggunaan stokastik, lihat dulu struktur marketnya atau lihat dulu kemana arah tren. Ketika dia bearish trend atau melihat struktur market membentuk lower high, lower low, lower high, tunggu dia membentuk yang namanya lower high, terkonfirmasi stokastik berada di area overbought, ada candle konfirmasi baru masuk ke dalam market. Oke, itu adalah teknik the best, paling the best. Oke. Nah, di sini juga di GMT USDT masih kita perhatikan menyentuh di supply dan sekarang berada di area overbought, indikasinya juga akan melakukan entry short ya. Tapi tunggu saja, benar-benar tunggu candle bearish yang bagus untuk melakukan entry short. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Jika ada pertanyaan tentang trading forex ataupun future, silahkan komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace.